Gadis ini menggigit tangan pria itu untuk memprotes. Tetapi dia malah ditampar, dan kemudian pingsan. Selesai sudah. Dia dengan hati-hati merapihkannya lagi. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ketika Vicente pergi dengan sepeda motor, ayah gadis itu melihatnya. Robert memungut sepatu dari lantai. Dia segera menemukan putrinya tergeletak di tanah. Putrinya menangis kesakitan. Itu membuatnya sangat sedih. Robert mengejar Vicente, melaju dengan cepat dan menghantamnya dari jalan. Ketika Vicente sadar, dia mendapati dirinya terkunci di sebuah ruangan gelap. Di sebelahnya hanya ada baskom berisi air biru. Dia ingin menarik rantai besi itu dari dinding batu. Tetapi itu tidak berhasil. Di sini sangat gelap. Tidak ada makanan atau minuman. Dan dinding dipenuhi dengan senjata tajam. Hal itu membuat Vicente sangat takut. Dia berteriak, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia hanya bisa minum sedikit air dari baskom. Norma tidak tahan dengan serangan itu, sehingga dia bunuh diri. Sebagai ayah, Robert tidak bisa memaafkan orang yang menyebabkan ini. Dengan dingin memasukkannya ke dalam sel, dia menyemprotkan air ke Vicente. Permohonan Vicente tidak goyah. Dia punya rencana untuk membuat hidup musuh lebih menderita. Dia membantunya mencukur jenggotnya. Kemudian, memberinya obat bius yang membuatnya pingsan. Robert adalah chiropraktor. Dia memanggil timnya, dan berbohong, bahwa klien meminta kerahasiaan. Selama operasi, Robert menggunakan sikap sangat serius. Dan hati-hati, pada saat itu, Robert datang menunjukkan deretan benda aneh. Dari yang kecil, hingga yang cukup besar. Katakan kepada Vicente, ini adalah hadiah untuk gadis kecilnya. Setelah 2 bulan disiksa, Vicente mengira dia akan dibebaskan. Sampai akhir, Robert mengatakan kepadanya, bahwa dia adalah ayah dari gadis yang diperkosanya. Malam itu, Vicente sangat ketakutan. Setelah bocah itu sudah sadar, dia menemukan, bahwa dia telah menjadi wanita cantik, yang tubuhnya ditutupi dengan jahitan. Setiap bagian kulit dipelajari secara khusus. Mulai dari proporsi potongan standar, memotong menjadi potongan-potongan kecil, dan kemudian dipasang kembali di tubuh sepenuhnya. Jenis kulit ini tidak hanya tahan api, tetapi juga anti nyamuk. Gadis ini disebut Vera. Setelah Vicente menjadi transgender, Robert menyiapkan kaus kaki hitam untuk Vera. Untuk ujung tangan dan kakinya juga sampul Vera direformasi dengan sangat sukses. Bahkan suaranya menjadi suara wanita. Melihat monster bertopeng di cermin, Vera tidak bisa menjadi pria maupun wanita. Dia tidak meminta Robert untuk menaikkan resleting. Tetapi, Robert tidak berpikir banyak. Dia langsung menaikkan resletingnya. Vera mengambil kesempatan untuk pergi. Kemudian, dia lari. Tetapi, Robert segera mengunci semua pintu di rumah menggunakan remote control, sehingga Vera tidak bisa keluar. Vera tidak bisa menerima fakta ini. Dia lari ke dapur untuk mengambil pisau, dan memotong dirinya sendiri. Tetapi, Robert adalah dokter terbaik di Amerika. Tidak peduli metode apa yang digunakan Vera untuk bunuh diri, Robert dapat menyelamatkan hidupnya. 2 minggu kemudian, wajah Vera sangat bugar, dan Robert melepas topeng institusionalnya. Wajah halus ini menyerupai istri Robert yang sudah meninggal. Kemudian, Robert mendandaninya persis seperti mantan istrinya. Tetapi, Vera tidak bisa menerima fakta bahwa dia menjadi seorang wanita. Vera merobek pakaian yang dibeli Robert, dan kemudian, dia menggunakan penyedot debu untuk membersihkan sobekan baju itu. Bahkan Robert membelikannya beberapa makeup. Vera menulis kata-kata di dinding. Dia terkunci di sebuah ruangan. Hanya ada TV hitam putih untuk hiburan. Hanya ada 2 program. Satu adalah program dunia hewan. Program lainnya adalah yoga. Vera tidak punya pilihan, selain mulai berlatih yoga menurut ajaran gurunya di televisi. Jumlah kata di dinding juga meningkat. Rambut Vera juga tumbuh semakin banyak. Dia benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Menjadi wanita cantik sejati. Sedikit demi sedikit, dia terbiasa menjadi seorang wanita. Dan dia jatuh cinta dengan pria yang mereformasinya. Pria yang menjadi kolega. Pria yang telah berpartisipasi dalam operasi tubuhnya. Seseorang datang ke rumah Robert.
Dia mengeluarkan koran dan menunjuk sebuah foto pemuda yang telah menghilang 10 tahun yang lalu. Wanita transgender cantik ini terlihat persis seperti seorang gadis. Tetapi, sebenarnya dia seorang pria, karena dia memperkosa putri Robert. Dia diubah menjadi wanita. Vera sekarang duduk di depan Robert. Mereka memakan sepotong buah persik. Dan ketika Robert melihat bahwa dia telah menerimanya sebagai seorang gadis, dia tersenyum bahagia. Vera mengatakan bahwa selama dia melepaskannya, dia akan tetap tinggal di sisi Robert selamanya. Untuk membuktikan apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak, Robert memberi nenek sebuah pistol, mengatakan dia akan membawa Vera berbelanja. Melihat cara Vera berjalan dengan sepatu hak tinggi, tidak ada yang akan percaya dia pernah menjadi seorang pria. Seorang pria datang ke rumah Robert untuk mengajukan pertanyaan. Robert ingin menyingkirkan rekannya, tapi meskipun begitu, dia menolak untuk pergi. Kemudian, dia mengeluarkan koran yang dia tunjukkan kepada Vera, bahwa 10 tahun yang lalu, dia masih laki-laki. Ternyata ketika Vera menghilang 10 tahun yang lalu, ibunya pergi ke kantor polisi. Tetapi, polisi hanya menemukan sepeda motor di bawah tebing. Ibu tidak pernah putus asa untuk menemukan anaknya. Pria itu menunjuk surat kabar. Dia bertanya, apakah yang Robert lakukan adalah tindakan ilegal? Mereka berdua bertengkar hebat. Pada saat ini, ketika Vera kembali, dia mengatakan bahwa dia secara sukarela melakukan hal-hal ini. Dia memberitahu dokter untuk tidak khawatir tentang hal itu. Rekan kerja mereka hanya bisa pergi setelah mendengar itu. Pada malam hari, mereka berdua bersiap-siap untuk adegan panas. Tetapi, tubuh Vera masih laki-laki, sehingga dia tidak bisa membuat pelumas sendiri. Dia bangun untuk mencari pelumas. Tetapi, dia tidak dapat menemukan pelumas itu. Dia berpikir pelumas itu pasti jatuh. Dia berpakaian dan berlari kecil menuruni tangga. Dia pergi ke kantor Robert, mengambil sebuah pistol, dan memasukkannya ke dalam tasnya. Dia juga melihat sebuah koran. Di pagi hari, ketika dokter membawakannya gambar dirinya 10 tahun yang lalu, itu membuatnya menyesal, mencium foto itu, sebagai perpisahan dengan masa lalu. Kembali ke kamarnya, tanpa ragu dia mengangkat pistolnya, untuk menembak pria yang telah mengubahnya. Suara tembakan itu membangunkan nenek, dan segera setelah dia memasuki kamar, dia ditembak di perut. Keduanya ditembak ke langit. Ketika dia selesai, dia mengganti pakaiannya, meninggalkan tempat yang telah mengasingkannya selama 10 tahun. Dia kembali ke rumah, meskipun dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, karena sebagai seorang wanita, dia bisa pergi ke tempat lain sepenuhnya, dan memulai hidup baru. Pada akhirnya, dia masih memilih untuk menghadapi kebenaran, dengan memberitahu ibunya, dan gadis yang pernah dia sukai. Dia mengatakan bahwa dia adalah transgender sekarang. Keberaniannya pantas dihormati. Ketika Robert membawa pisau bedah, dia mengubah hidup Vicente. Tidak bisa percaya bahwa harga yang harus dibayar adalah jiwanya. Cinta Robert untuk mantan istrinya, juga untuk putrinya sangat disayangkan. Tetapi, kebenciannya juga menandai sebuah tragedi.